Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Rizkullah Yunaidi dari kelas 12 IPS. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas penilaian ekonomi mengenai pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Klasifikasi pasar. Pasar berdasarkan cara transaksinya dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. B. Pasar modern. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan atau dilayani oleh pramuniaga. Selain itu, cara pembayaran pun sudah mulai menggunakan pembayaran non-tunai yaitu dompet digital. Berdasarkan luas jangkauan. 1. Pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. 2. Pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. 3. Pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. 4. Pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Contoh pasar tersebut adalah pasar kopi di Santos, Brazil. Menurut wujud. 1. Pasar konkret. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada los-los, toko-toko, dan lain-lain. Di pasar konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen juga dapat dengan mudah dibedakan. Contohnya adalah pasar sayuran, pasar daging, pasar tradisional, dan lain sebagainya. 2. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon, dan lain-lain. Barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi pada umumnya melalui brosur, rekomendasi, dan lain-lain. Kita juga dapat melihat konsumen dan produsen bersamaan, atau bisa dikatakan sulit membedakan produsen dan konsumen sekaligus. Contoh, pasar modal, bursa saham, telemarket, dan lain-lain. Menurut barang yang diperjualbelikan. 1. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya. 2. Pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini diperjualbelikan sumber daya produksi.
Misalnya pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Menurut waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan tiap hari. Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan kota. 2. Pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatan jual belinya hanya satu kali dalam seminggu. Pasar mingguan ini terdapat di daerah-daerah pedesaan. Misalnya pasar pagi yang diadakan setiap hari Minggu pagi saat acara Car Free Day. 3. Pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap sebulan sekali. Contoh, pasar hewan. 4. Pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap setahun sekali. Misalnya, Pekan Raya Jakarta. 5. Pasar temporer. Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan organisasi atau instansi pada acara tertentu, atau diadakannya hanya sewaktu-waktu atau tidak tetap seperti bazar dan pameran. Menurut strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual atau pembeli yang sama-sama telah mengetahui keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna homogen atau sejenis. Selain itu, baik penjual ataupun pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar persaingan sempurna adalah keadaan tempat penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Harga yang telah berbentuk merupakan hasil dari mekanisme pasar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat memengaruhi harga. Jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pasar monopoli dan monopsoni. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual untuk suatu jenis barang tertentu. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh seseorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa, dan juga bersifat mendunia. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi. Pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar monopolistik terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Pembeli bebas menentukan pilihannya dan berbelanja. Jadi pasar ini ada dua unsur, persaingan dan monopoli. Pasar oligopoli dan oligopsoni. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya ada beberapa penjual. Istilah beberapa penjual inilah penjual tidak terlalu banyak sehingga pengaruh penjual sangat kecil, dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-galanya. Adapun oligopsoni merupakan jenis pasar yang hanya ada beberapa pembeli. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.